Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Meski sudah ada terminal truk di Padang, sejumlah supir truk tetap saja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Saat hasil tangkapan ikan di tengah laut sepi, nelayan Pantai Pariaman mencari ikan dengan tradisi puket api. Pantai Goi Soinan, destinasi baru bagi wisatawan lokal di Mentawai. Kebakaran melanda kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Kamis pagi. Api berkobar hebat dengan cepat melalap satu petak toko, tempat penjualan sepeda motor bekas. Petugas pemadam kebakaran yang berjarak hanya 1 km dari lokasi kejadian dengan cepat tiba di lokasi. Tidak butuh waktu lama, 30 petugas dengan 5 mobil pemadam kebakaran segera memadamkan api. Hanya saja kobaran api yang begitu hebat sudah terlebih dahulu melalap semua isi toko. 50 sepeda motor bekas yang ada di dalam toko tersebut ludes jadi arang. Begitu juga surat bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB yang tersimpan dalam toko tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena saat kebakaran, toko masih belum buka. Selain itu, api juga dengan cepat bisa dipadamkan petugas sehingga tidak merembet ke rumah ataupun toko yang ada di sebelahnya. Bahwasanya terjadi kebakaran di daerah Khatib Sulaiman atau di Lolong Melanti. Satu buah toko penjualan motor bekas, ada sekitar 50 unit motor yang terbakar. Lama pemadaman ada sekitar 1 jaman lah ya, kurang 1 jaman, dan semuanya berjalan lancar. Penyebab api belum diketahui, nanti pihak polisian akan menyelidiki. Jumlah armada yang kami kirimkan ada 5 unit armada dengan lebih kurang 40 orang personil. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dugaan sementara disebabkan karena korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, pemilik menderita kerugian hingga 500 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah truk berukuran besar masih saja parkir di pinggir jalan, seperti di kawasan Rimbo Data, Bandar Buat, serta di beberapa tempat di Jalan Bypass Kota Padang. Kondisi ini menyebabkan jalan menjadi sempit serta membahayakan pengguna jalan lain. Padahal pemerintah Kota Padang telah menyediakan terminal truk di kawasan Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan. Menurut warga, truk yang parkir sembarangan bisa memicu kecelakaan. Warga berharap petugas bisa menertibkan truk-truk tersebut. Iya bang, memicu kecelakaan tuh ya. Bagus nggak di jalan berdiri mobil banyak-banyak bang. Iya. Ibu pernah lihat orang kecelakaan? Boleh, ya ada bang. Di jalan ya. Di jalan. Ayo, masuk ke lontong. Ibu suka kayak gitu, mobil jangan berdiri di jalan. Boleh dirahasiakan ya. Salah seorang sopir truk mengatakan terminal truk yang ada saat ini lokasinya jauh dari tempat bongkar muat. Seharusnya kalau di pinggir jalan itu membahayakan juga tuh Pak. Risikonya tinggi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang rencananya akan menindak truk yang parkir liar di pinggir jalan. Kita saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian juga Balai Pengelola Transportasi Darat, karena ini terkait dengan jalan nasional, untuk melakukan penertiban bersama untuk penertiban parkir truk di sepanjang Jalan Padang Indah ini. Ini kita jadwalkan juga minggu depan nih. Minggu depan nanti kami sedang melakukan koordinasi, dan juga Dinas Perhubungan Provinsi kan punya derek besar. Nah, ini kan kita coba juga kalau memang mereka tetap parkir, mungkin kita akan lakukan penderekan. Kondisi terminal Kotolalang Rabu lalu terlihat sepi. Pos yang berada di depan pintu masuk pun juga tidak ada petugas untuk mengarahkan truk. Robiham melaporkan dari Padang.
Inilah salah satu tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan nelayan Pantai Pauah, Kota Pariaman. Tradisi ini lebih dikenal dengan istilah pukek tapi atau menjaring ikan hanya di bibir pantai. Nelayan membawa ratusan meter pukat yang terbuat dari anyaman nilon menggunakan perahu kecil, menggunakan mesin tua yang sering ngadat. Jaring pun dibentangkan sekitar 70 meter dari bibir pantai. Setelah itu, kedua ujung tali ditarik bersama-sama oleh nelayan maupun warga sekitar. Perlahan, pukat akhirnya sampai ke pinggir pantai. Ikan bermacam-macam jenis, mulai kecil sampai yang berukuran sedang, berkumpul di dalam pukat. Tradisi pukek tapi ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Biasanya tradisi ini dilakukan ketika hasil tangkapan di tengah laut jauh dari harapan. Dengan cara gotong royong ini, hasilnya bisa dinikmati semua warga. Nilai gotong royong karena kerjasama antara nelayan dan masyarakat. Ya diharapkan hasil dari tangkapan, kalau ikannya berlebih itu dikasih sama yang nelayan yang menolong. Tradisi leluhur yang layak dipertahankan ini, selain bisa membantu warga memenuhi kebutuhan, juga bisa menjadi daya tarik wisatawan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pantai Goisoinan terletak di Desa Goisoinan, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejak dibukanya jalan ke kawasan ini, pantai yang berpasir putih dan panorama yang indah ini ramai dikunjungi warga, terutama di akhir pekan. Terdapat sejumlah gazebo tempat wisatawan bisa menghabiskan waktu, menikmati pemandangan dan sejuknya hembusan angin laut. Ditemani berbagai jajanan dan kuliner khas Mentawai, Pantai Goisoinan sangat cocok untuk wisata keluarga. Selain itu, lokasi parkir yang luas juga menyenangkan bagi Anda yang membawa kendaraan. Menuju pantai ini bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 1 jam dari Pelabuhan Tuapejat. Kalau menurut pandang kami sejauh sekarang sampai sekarang ya, kalau Pantai Goisoinan ini udah mulai maju lagi gitu, udah mulai berkembang. Nah, dari awalnya kan pembuatan jalan ini juga dari masyarakat. Nah, setelah itu ada pemuda-pemuda dulu membersihkan lingkungan ini, Pak. Bagus. Karena kan ada juga pantai hebat di Paregat kan, ada di Jati, di Maksudnya kan udah bosan juga kan, makanya di sini lagi. Ini ramainya dikunjungi pada hari apa aja nih? Weekend Sabtu sampai Minggu. Dibukanya objek wisata baru ini menjadi bukti jika pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan sebuah daerah. Sebelum adanya jalan yang menghubungkan Tuapejat dengan Pantai Goisoinan, sebagian besar warga Mentawai hanya pernah mendengar namanya saja. Namun kini, warga bisa dengan mudah berwisata ke tempat itu. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.